Mata kami tertuju kepadamu pagi hari ini. Tuhan, kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Setiap pagi kasih-Mu selalu baru. Kau mengasihi kami bukan dengan kasih yang usang, tapi kasih yang selalu baru setiap pagi. Hari ini ya Tuhan, kami datang apa adanya datang kepadamu. Kami tahu ya Tuhan, Kau mengasihi kami dan Kau tersenyum melihat kami hari ini. Apapun keadaan kami mau percaya bahwa kasih-Mu selalu baru untuk kami. Berbicara kepada kami hari ini, pulihkan hati kami. Ketika firman diberitakan, minta supaya Roh Kudus menyingkapkan kebenaran, supaya kami dimerdekakan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang antusias, katakan sama-sama. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Sebelum Bapak Ibu Saudara duduk, tengok kanan kiri muka belakang, katakan Tuhan mengasihi-Mu. Anda boleh duduk kembali. Shalom Bapak Ibu semua. Sungguh bersuka cita bisa kembali lagi di rumah tercinta GMS Surabaya Barat. Sehari ini saya akan sampaikan firman Tuhan karena ini di bulan Februari. Saya sengaja akan sampaikan kebenaran mengenai relationship. Saya memberikan judul hari ini adalah hikmat untuk kita bisa membangun hubungan yang sehat. Ada 5 tema yang berbeda-beda, saudara. Dan di ibadah pagi ini saya khusus akan bicara bagaimana kita bisa membuang racun di dalam hubungan kita. Saudara, tahukah saudara bahwa kualitas hubungan kita dengan orang lain itu menentukan kualitas kehidupan kita. Kalau saudara punya orang-orang yang Anda kasih di sekeliling saudara, baik itu keluarga, teman kerja, atau bahkan teman gereja, kualitas hubungan Anda dengan orang-orang tersebut itu menentukan kualitas kehidupan saudara. Jadi dengan kata lain, saudara, kalau Anda punya hubungan yang buruk, Anda punya hubungan yang rusak, maka Anda juga punya kualitas yang rendah di dalam kehidupan. Bahkan ada penelitian, saudara, di Amerika sejak tahun 1938 berlangsung sampai 80 tahun lebih sampai hari ini. Meneliti kurang lebih ada 700 sekian orang diteliti dari sejak umur saudara masih remaja, diteliti sampai 80 tahun kemudian sampai hari ini masih berjalan. Tujuan penelitiannya adalah untuk melihat apakah ada korelasi antara kualitas hubungan mereka dengan yang namanya kebahagiaan. Ternyata saudara ditemukan, saudara, kualitas hubungan seseorang dengan sesamanya itu sangat berhubungan langsung dengan kebahagiaan, kesehatan, bahkan daya ingat. Ditelitinya itu betul-betul secara medis. Ternyata kalau Anda mau sehat, kalau Anda mau bahagia, kalau Anda nggak mau cepat pikun, saudara harus punya hubungan yang berkualitas. Hubungan kita dengan sesama kita menentukan kualitas kehidupan kita, saudara. Nah itulah sebabnya penting kita ini mengerti hikmat-hikmat di dalam kita membangun hubungan. Satu kali kelak, saudara, ketika kita di sorga, ketika Tuhan itu meminta pertanggungjawaban kepada kita, saudara, Tuhan gak akan tanya seberapa kaya kita, seberapa suksesnya kita, Tuhan gak akan tanya itu. Tapi yang Tuhan tanya adalah bagaimana hubunganmu, kualitas hubunganmu. Pertama dengan Tuhan, kedua dengan orang-orang atau dengan sesama. Bahkan firman Tuhan katakan saudara, kita ini mengasihi Tuhan itu dengan cara mengasihi sesama. Satu kali ada seorang saudara, orang yang pintar, ahli Taurat, ahli hukum, datang kepada Yesus. Tanya, mana yang paling penting? Apa sih yang paling penting dalam hidup ini? Apa hukum yang paling penting? Atau yang terutama? Yang itu bisa dijadikan patokan yang terpenting di dalam kehidupan kita. Yesus menjawab, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, kekuatanmu, dan akal budimu. Itulah perintah yang pertama dan yang terutama. Tapi ada perintah yang kedua yang tidak kalah penting, yaitu kasihilah sesama manusia seperti
dirimu sendiri. Jadi dengan kata lain, kita mencintai Tuhan, itu juga dengan cara kita mencintai sesama, mengasihi sesama kita. Berarti kualitas hubungan kita itu sangat erat dengan yang namanya kerohanian kita. Penting saudara, firman Tuhan berkata seperti ini, kepadamu akan kuberikan kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara, terjemahan bahasa Inggrisnya itu bukan sekedar kunci, tapi kunci-kunci kerajaan sorga. Tuhan itu sudah memberikan kita kunci. Kunci itu lambang otoritas, kunci itu juga lambang dari rahasia kerajaan Allah. Jadi hari ini kalau kita itu ada dalam kerajaannya, kalau kita itu lapar, saudara, kita nggak bisa salahkan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kunci kepada kita. Jadi kalau engkau lapar, engkau harus buka pintu dapur atau ruang makan. Kalau saudara kelelahan, saudara nggak bisa menyalahkan Tuhan karena sebetulnya kunci sudah di tangan kita. Itulah sebabnya Tuhan itu berkata kepada murid-muridnya, kepadamu telah kuberikan rahasia kerajaan Allah. Katakan amin. Berarti kunci itu bicara tentang otoritas dan bicara tentang rahasia. Tapi kebenarannya begini, hanya gara-gara Anda punya kunci, tapi kalau Anda nggak tahu misalnya Anda itu punya kunci mobil, tapi Anda nggak tahu ini mobil diparkir di mana, di lantai mana, dan ini kunci untuk mobil apa, maka kunci itu tidak akan berguna bagi kita. Nah begitu pula Bapak Ibu, Saudara, Tuhan itu sudah memberikan rahasianya yaitu firman Allah, kunci-kunci kerajaan Allah, khususnya di area membangun hubungan. Kita perlu mendapatkan hikmat daripada Tuhan. Saudara, kita perlu dapatkan kunci itu, dan kalau hari ini Anda punya hubungan itu rusak dengan sesama, dengan orang lain, pemulihan itu terjadi atau tidak dalam kehidupan kita, itu tergantung kita, bukan lagi tergantung Tuhan. Apakah kita mau gunakan kunci itu? Apakah kita ini mau betul-betul mau membuka rahasia kunci itu untuk pemulihan rumah tangga kita atau tidak? Kita akan belajar hari ini, saudara. Apa sih yang menjadi kunci di dalam membangun hubungan? Ternyata kunci untuk membangun hubungan tidak lain tidak bukan Tuhan sendiri yang mengajarkan. Fondasi dari hubungan itu harus kasih. Katakan kasih. Saudara. Nah, masalahnya di dalam kita membangun hubungan tanpa sadar kita tidak mengasihi. Memang terkesan klise ya. Ya memang sudah tahulah Pastor Puji, kita ini membangun hubungan memang harus mengasihi. Tapi hari ini izinkan saudara, firman Tuhan membuka apa saja sih yang bukan kasih. Yang tanpa kita sadari, mungkin atas nama niat baik kita melakukannya, tapi sebetulnya itu bukan kasih. Itulah sebabnya kenapa kita punya hubungan itu nggak baik. Bapak Ibu, Saudara, kalau Anda itu punya biji kopi, itu bijinya itu rusak atau busuk, tidak peduli Anda itu mau kasih tambahan susu atau tambahan krim yang enak atau gula, kalau biji kopinya itu rusak, maka kopinya juga nggak akan berkualitas, kopinya juga nggak akan enak. Begitu pula di dalam kita membangun hubungan. Saudara, kalau kita itu di dalam membangun hubungan itu, saudara, kualitas kita di dalam membangun hubungan itu gak bagus, maka itu akan menentukan, saudara, kualitas dari kehidupan kita atau dari hubungan itu sendiri. Tanpa sadar, saudara, kita gak membangun hubungan itu atas fondasi atau landasan kasih. Nah, itu yang saya namakan sebagai racun di dalam hubungan. Katakan racun di dalam hubungan. Nah, hari ini dengan cepat, saudara. Apa saja sih racun di dalam hubungan yang itu lakukan itu atas nama kasih atau niat baik? Yang pertama, saudara. Yang pertama. Tapi sebelumnya kita buka dulu firman Tuhan, kelupaan. Filipi 2 ayat 5 sampai 7. Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, katakan hidupmu bersama,
Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Makanya saudara, kita itu nggak mungkin bisa membangun hubungan itu di luar Kristus. Saya ulangi, kita tidak mungkin bisa membangun hubungan dengan baik, dengan sehat di luar Yesus. Karena Alkitab sendiri ngomong, dalam hidupmu bersama, entahkah ini suami istri, entahkah ini hubungan persahabatan atau hubungan keluarga, orang tua anak, atau dengan saudara-saudara, entahkah ini hubungan dengan teman-teman gereja atau sesama anggota CG, di dalam hidupmu bersama, kita itu harus menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Yesus. Jadi di luar Yesus, kita sebetulnya nggak bisa membangun hubungan yang sehat. Dan membangun hubungan atau hidup bersama itu nggak mudah. Makanya banyak orang itu kepengennya hidup sendiri. Kenapa? Ini juga menjelaskan kenapa beberapa orang itu, saudara, menghindari CG. Karena ketika Anda hidup bersama, itu nggak mudah, saudara. Anda punya potensi dikecewakan, betul ya? Anda punya potensi dilukai. Saudara, Anda punya potensi disalahpahami. Termasuk kebalikannya. Bukan hanya dilukai, disalahpahami, dikecewakan, tapi Anda juga bisa melukai, menyalahpahami orang, bahkan mengecewakan orang. Makanya hidup bersama itu gak mudah. Orang kepengennya itu hidup sendiri. Lalu dikatakan begini, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat selanjutnya, bahkan ia taat sampai mati di atas kayu salib. Dengan kata lain, saudara, kalau Anda mau hidup bersama, kita harus punya pikiran dan perasaan yang sama di dalam Yesus. Ternyata Yesus itu punya pikiran dan perasaan untuk membangun hubungan. Itu dasarnya itu kasih. Dan kasih itu dibuktikan lewat pengorbanan. Katakan pengorbanan. Yesus membangun hubungan itu mengajarkan kepada kita. Dasarnya harus kasih. Apa itu kasih? Kasih adalah sebuah keputusan yang kita buat untuk menguntungkan orang lain, kalau perlu kita ini berkorban. Itulah kasih. Makanya Yesus berkata, yang walaupun dalam rupa Allah ia mengosongkan dirinya, menganggap kesetaraan dengan Allah itu tidak lagi dipertahankan, tapi dia mengambil rupa seperti manusia. Bahkan ia rela taat, menderita di atas kayu salib bagi kita. Dengan kata lain, saudara, hubungan baru bisa sehat kalau kita itu mendasarinya dengan kasih. Dan kasih selalu dibuktikan dengan yang namanya pengorbanan. Ada amin, saudara. Nah, pertanyaannya sekarang, saudara. Apa kebiasaan hubungan-hubungan yang mengandung racun? Yang pertama, saudara, kita buka dulu ayatnya, 1 Korintus 13 ayat 5. 1 Korintus 13, kita baca ayat yang kelima. Ia tidak melakukan yang tidak sopan, ia itu kasih, dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Perhatikan kata-kata kasih itu tidak mencari keuntungan sendiri. Versi bahasa Indonesia sehari-hari pakai kata begini. Kasih tidak memaksa atau menuntut orang lain mengikuti kemauannya sendiri. Jadi kata tidak mencari keuntungan sendiri itu tidak memaksa orang lain mengikuti kemauannya sendiri. Poin nomor 1. Saudara, hubungan, racun di dalam hubungan yang pertama adalah menuntut. Katakan menuntut. Saudara, ketika kita ini membangun hubungan, entahkah kita ini hubungan suami istri, pernikahan, atau orang tua terhadap anak, anak terhadap orang tua, atau bahkan di dalam konteks pekerjaan, pegawai dengan majikan, atau di dalam CG,
antara sesamar anggota CG atau dengan pemimpin dengan anak rohaninya atau anak rohaninya terhadap pemimpin. Saudara, hati-hati dengan yang namanya menuntut. Karena ketika kita membangun hubungan, waktu kita membangun hubungan, saudara akan ketemu dengan yang namanya kekurangan. Saudara akan ketemu dengan yang namanya kesalahan orang lain. Saudara akan ketemu dengan yang namanya perbedaan. Saudara akan ketemu dengan yang namanya harapan-harapan yang tidak jadi kenyataan. Ada orang-orang yang Anda harap, saudara, dia itu membalas atau merespon WA saudara, orang itu nggak membalas. Betul ya? Anda mengharapkan mungkin CGL saudara itu perhatian, tapi ternyata CGL saudara melupakan ulang tahun saudara. Nah, tidak jarang ketika saudara ketemu sama kelemahan, kekurangan, ketemu sama perbedaan, ketemu dengan harapan-harapan yang tidak jadi kenyataan atau kebutuhan-kebutuhan yang tidak terpenuhi, itu menyebabkan yang namanya kekecewaan. Dari situlah muncul yang namanya konflik. Lalu apa yang terjadi? Seharusnya konflik itu adalah sebuah kesempatan untuk kita itu menyesuaikan diri. Suami dan istri ketika ada harapan yang tidak terpenuhi, kebutuhan yang tidak terpenuhi, ada kesalahan, kekurangan, ada perbedaan, itu akan mengundang kekecewaan, dan kekecewaan itu akan memunculkan yang namanya konflik. Nah, konflik itu sebetulnya Tuhan bisa pakai untuk membuat kita itu beradaptasi atau menyesuaikan diri. Ada hal-hal yang harus kita lakukan supaya kita ini tetap bisa berjalan bersama-sama. Ada hal-hal yang harus kita lakukan untuk menyesuaikan diri dengan pasangan kita. Itu yang namanya adaptasi. Nah, adaptasi tidak bisa kita lakukan kecuali kalau kita itu kompromi. Katakan kompromi. Nah, sayangnya tidak semua konflik itu berujung pada kompromi. Saudara, kompromi adalah ketika kita menurunkan standar. Ketika kita menurunkan ekspektasi kita. Saudara, lalu kita menyesuaikan diri dengan pasangan kita atau dengan orang-orang di sekitar kita yang ternyata punya kesalahan, ternyata punya kelemahan, ternyata tidak bisa memenuhi kebutuhan kita 100%. Waktu kita menyesuaikan diri, waktu kita berhasil kompromi, kita berhasil menyesuaikan diri dengan orang-orang yang tidak sempurna yang di sekeliling kita, supaya hubungan kita terus berjalan. Itu namanya kompromi. Tapi sayangnya, bukannya kita kompromi, tapi kita berujung kepada frustasi. Dan apa yang terjadi? Kita menjadi nggak puas, lalu biasanya orang yang frustasi dan tidak puas, dia akan secara lumrah atau secara otomatis, dia akan menuntut secara egois. Katakan menuntut. Nah, ketika hubungan itu diwarnai dengan tuntutan demi tuntutan, saudara, disitulah biasanya hubungan itu akan rusak. Menuntut itu bukan kasih. Bapak Ibu, menuntut itu pada dasarnya adalah sebuah penolakan. Katakan penolakan. Kalau kamu nggak berubah, karena ini sifatnya tuntutan, kalau kamu nggak berubah, maka aku menolakmu. Kalau kamu nggak memenuhi kebutuhanku, nggak menjadi seperti yang aku mau, aku menolakmu. Itu adalah tuntutan, saudara. Pertanyaannya, kenapa kita ini menuntut? Saudara, kenapa di dalam hubungan kita itu seringkali muncul yang namanya tuntutan, dan biasanya tuntutan itu bersifat egois.
Maksudnya bagaimana bersifat egois? Semuanya itu seputar keinginan kita, kebutuhan kita, semuanya itu seputar kebahagiaan kita. Makanya kita menuntut orang lain untuk membahagiakan kita atau memenuhi kebutuhan kita atau menjadi sesuai seperti apa yang kita inginkan. Nah, ketika kita menuntut, saudara, disitulah hubungan itu akan menjadi rusak. Orang jadi frustasi. Kasih itu tidak menuntut. Katakan kasih tidak menuntut. Pertanyaannya, kenapa sih orang itu menuntut? Gini, pada dasarnya, kalau kita membangun hubungan, suami istri misalnya, Anda menikah, orang kalau menikah wajar nggak ingin bahagia? Wajar ya? Nggak ada orang, Pastor Puji saya mau menikah, karena dengan tujuan aku nggak mau bahagia. Nggak ada. Wajar kalau orang itu mau menikah, itu ingin bahagia. Tapi kebahagiaan itu tidak boleh dijadikan tujuan. Lumrah kalau Anda itu ingin bahagia dalam sebuah hubungan. Tapi bahagia itu tidak boleh dijadikan tujuan. Kenapa bahagia itu nggak boleh dijadikan tujuan? Karena sekali bahagia itu dijadikan tujuan, maka kita akan berfokus kepada kebahagiaan kita sendiri. Kita akan berfokus untuk menuntut pasangan kita untuk membahagiakan kita. Makanya ketika bahagia itu dijadikan tujuan, kecenderungan kita karena kita manusia berdosa adalah kita menjadi egois. Contoh ya, saya kasih contoh sederhana. Saudara, saya sama istri itu punya definisi liburan itu beda. Saya itu suka pegunungan, istri saya itu suka laut. Nah, satu kali ini lagi bangun wacana, ini masih wacana. Yuk kita kapan-kapan yuk kita ini fellowship full timer dengan gembala-gembala kita itu pergi kapal pesiar. Pasti asik. Begitu saya dengar kapal pesiar, waduh ini kenapa? Saya suka mabuk, saudara. Karena terakhir fellowship full timer itu ada di 2 tempat. Tahun lalu itu kami fellowship full timer, itu yang pertama itu di Bromo, yang kedua itu pakai yacht gitu ya. Kita pergi ke Pulau Seribu, berenang-berenang ke pantai pokoknya di laut lalu di kapal itu kita permainan. Saudara, waktu kita pergi ke Pulau Seribu itu, waduh istri saya itu sampai naik ke atas, menikmati angin dan sebagainya. Saya mendekam di bawah, kenapa? Mabuk laut saya. Saya udah terkapar, permainan juga gak bisa enjoy. Tapi waktu ke Bromo, perjalanan ke Bromo, istri saya mabuk-mabuk. Nah coba bayangkan, kita punya definisi, kita mau liburan. Tapi kalau saya memaksakan harus ke gunung, sementara perjalanannya membuat istri saya mabuk. Akhirnya apa? Gak bisa kan? Bahagia. Kenapa? Istri saya menderita. Terus ini kalau memang jadi nih kapal pesiar misalnya, kalau memang jadi nih. Saya menderita, saudara. Kenapa? Karena kita masing-masing itu punya keinginan berbeda-beda. Betul atau betul? Nah, ketika kita itu jadikan bahagia itu tujuan, maka kita akan cenderung egois, mementingkan kebahagiaan kita sendiri. Justru gak bahagia. Saudara, makanya kita menuntut. Kenapa saudara? Karena kita ini punya gambaran, saudara, tentang hubungan itu salah. Tentang menikah itu salah. Kita menganggap, saudara, bahagia itu tujuan. Lalu apa yang terjadi? Biasanya ketika kita mulai menuntut, saudara, kita itu mulai berusaha mengubah pasangan.
Katakan berusaha mengubah pasangan. Waktu Anda membangun hubungan, saudara, katakanlah di dalam pernikahan dengan pasangan saudara. Ketika Anda jatuh cinta, pasti Anda itu kagum sama kekuatan-kekuatannya. Yang setuju katakan amin. Seorang wanita kagum sama seorang pria karena dia itu punya jiwa kepemimpinan yang kuat. Tapi Anda harus tahu, namanya manusia itu gak ada yang sempurna. Manusia sudah jatuh di dalam dosa. Ternyata di balik sosok kepemimpinan yang kuat, ternyata keras kepala. Gak mau ngalah. Nah, waktu sebelum menikah, itu gak kelihatan. Yang kelihatan adalah kekuatannya. Jiwa kepemimpinannya kuat, tegas, ya, pengambil keputusan yang luar biasa. Ya, hebat, tapi waktu menikah, ternyata kekuatan itu juga mengandung kelemahan. Rupa-rupanya suaminya itu jarang mau ngalah. Jarang mau minta maaf. Maunya menang sendiri. Saudara. Nah, waktu ketemu sama kekurangan, apa yang terjadi? Kita menjadi frustasi, lalu kita menuntut pasangan berubah, atau kita berusaha mengubah pasangan. Di titik itu, saudara, sebuah hubungan jadi rusak karena Anda mulai menuntut. Hubungan jadi ada racunnya. Saudara mulai mengubah, dan biasanya kita itu bungkus dengan kata-kata niat baik. Aku mau kamu itu berubah menjadi lebih baik, tapi kita berusaha mengubah pasangan. Tahukah Bapak Ibu, ada hal-hal tertentu itu memang gak bisa diubah. Karakter bisa diubah. Tapi sometimes, saudara, kepribadian dasar itu gak bisa diubah. Satu yang Anda bisa lakukan, Anda perlu menerima pasangan apa adanya. Katakan amin. Jangan berusaha mengubah pasangan. Kenapa? Karena ketika Anda menuntut, ketika Anda itu berusaha mengubah pasangan, saudara, yang terjadi adalah respon sebaliknya. Semakin Anda menuntut, semakin jauh dia dari harapan. Lalu bagaimana caranya untuk pasangan kita berubah? Tidak lain tidak bukan, saudara. Kita perlu menerima pasangan kita. Kita perlu menerima orang lain. Kita perlu menerima anak kita, orang tua kita, CGL kita, member kita, itu apa adanya dulu. Katakan amin. Karena orang yang diterima apa adanya, dia akan merasa dikasihi. Dan orang yang merasa dikasihi itu akan bahagia. Dan orang yang bahagia punya kemungkinan besar berubah menjadi lebih baik. Katakan amin. Tapi semakin Anda berusaha mengubah pasangan, semakin dia defensif, semakin resisten, semakin dia jauh dari apa yang Anda harapkan. Justru reaksi yang Anda gak mau, itulah yang muncul. Makanya kita perlu menerima dulu. Katakan amin. Lalu setelah menerima, saudara, fokuslah untuk membuat pasangan saudara bahagia. Ini namanya membahagiakan pasangan. Katakan membahagiakan. Saudara, orang yang membahagiakan itu memberi. Fokusnya, bukan menyedot. Kalau orang minta dibahagiakan, dia itu menyedot. Tapi membahagiakan itu memberi. Saudara, dengan Anda berusaha untuk memenuhi kebutuhan pasangan, bukannya menuntut, Bapak Ibu, maka pasangan saudara itu akan merasa bahagia. Dan kalau dia itu bahagia, bukannya pahit, dia akan berubah menjadi lebih baik. Tapi kalau Anda semakin tuntut, dia akan frustasi, dia akan kecewa, dan dia akan pahit. Dan orang yang pahit, biasanya dia akan memunculkan sisi-sisi buruknya itu jauh lebih banyak. Orang yang diterima, orang yang dibahagiakan itu akan memunculkan sisi-sisi yang positif dalam kehidupannya. Paling tidak, kalau dia nggak berubah, paling tidak hal-hal yang positif itu akan keluar dalam hidupnya. Katakan amin, saudara. Lalu setelah membahagiakan itu apa, saudara? Saudara fokus untuk mengubah diri Anda terlebih dahulu.
Katakan mengubah diri Anda terlebih dahulu. Saya harus mengubah diri saya terlebih dahulu. Kenapa saudara? Kenapa sih kok kita itu diajar untuk berdoa? Beberapa waktu yang lalu, saudara, saya khotbah mengenai doa. Ketika Anda itu berdoa supaya orang lain berubah, entah itu pimpinan, entah orang lain yang menyakiti saudara atau menjengkelkan saudara, termasuk pasangan, Anda berdoa supaya pasanganmu berubah, suami atau istri berubah, atau anak berubah, tapi kok nggak berubah-berubah? Jangan-jangan yang Tuhan mau ubah adalah dirimu. Satu kali Paulus itu pernah berdoa, karena di dalam pelayanannya ada utusan iblis yang diutus untuk menggocok dia. Siapakah utusan iblis? Itulah adalah orang-orang yang merintangi, menganiaya, mempersulit kehidupannya di dalam pekerjaan pekabaran Injil. Ini adalah kesulitan, kesesakan yang dia alami. Dia berdoa supaya duri dalam daging ini dicabut. Paulus itu berdoa supaya orang-orang itu berubah. Tapi ternyata duri dalam dagingnya itu gak dicabut sama Tuhan. Tuhan gak kabulkan doanya. Dengan kata lain, orang-orang itu tetap menganiaya Paulus, orang-orang itu tetap tidak berubah. Di situ dia tahu, ternyata yang Tuhan mau ubah itu bukan orang-orang itu. Yang Tuhan mau ubah adalah Paulus. Karena dia berkata seperti ini, karena aku menerima pewahyuan-pewahyuan yang luar biasa ini, aku diberinya suatu duri dalam daging supaya aku tidak menyombongkan diri. Rupa-rupanya, saudara, Paulus itu berdoa supaya orang lain berubah, tapi gak berubah-berubah. Ternyata Tuhan mau ubah dia. Makanya Bapak Ibu, kalau Anda itu berharap orang lain berubah, pasangan saudara berubah, tapi gak berubah-berubah, saudara, lalu Anda itu menguatkan diri Anda dengan nyanyi. Saudara, nyanyi Aku GMS Live yang tentang waktu Tuhan itu gimana? Kok saya jadi lupa? Atau kita kutip firman, aku percaya waktu Tuhan akan tiba. Kita menunggu Tuhan bekerja untuk mengubah pasanganku, untuk mengubah suamiku, untuk mengubah istriku. Kita menunggu Tuhan bekerja, tapi Tuhan di atas menunggu kita berubah. Kita tunggu-tungguan sama Tuhan. Kita menunggu Tuhan bekerja, Tuhan nunggu kita berubah. Makanya coba cek, kalau Anda sudah lama mendoakan suami Anda, gak berubah-berubah, jangan-jangan yang Tuhan mau ubah adalah diri Anda. Termasuk kebalikannya Bapak Ibu. Kenapa kok saya ngomong begini? Karena saya pernah mengalami. Saudara, saya pernah mengalami, saudara, berinteraksi cukup lama dengan seseorang yang menurut saya, itu melukai saya, menjengkelkan saya. Ini adalah orang-orang sulit di dalam kehidupan saya. Saya percaya Anda tahu orang-orang itu dalam kehidupan saudara. Siapa orang itu? Orang sulit. Katakan orang sulit. Dan biasanya orang sulit itu dekat. Coba tengok kanan kiri. Saudara berdoa, saya berdoa, enggak berubah-berubah. Rupa-rupanya, saudara, saya harus ganti doa saya. Doanya adalah bukan Tuhan ubahkan orang ini, tapi Tuhan ubahkan diriku supaya aku tahu bagaimana bisa dealing dengan orang seperti ini. Begitu saya berubah, begitu saya mengubah cara saya merespon, mengubah sikap saya, saudara, baru orang akan berubah. Katakan amin. Perubahan selalu harus dimulai dari diri sendiri. Tapi kita seringkali beda. Kita ini berusaha mengubah pasangan. Kita berusaha untuk menuntut pasangan berubah. Kalau nggak berubah, kita menolaknya.
Bapak Ibu, itu namanya racun di dalam hubungan. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, Anda masih bersama dengan saya, amin? Yang kedua, coba kita baca sekali lagi 1 Korintus 13 ayat 5, tapi coba perhatikan kalimat berikut. Kasih, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Versi bahasa Indonesia sehari-hari, pakai kata kasih itu tidak kasar. Katakan tidak kasar. Poin kedua, racun kedua di dalam hubungan itu adalah kasar. Kita merendahkan. Katakan merendahkan. Saudara, waktu kita ini ketemu sama perbedaan atau kekurangan, kelemahan pasangan, saudara, atau kelemahan orang lain, apa yang kita lakukan, saudara? Pertama, kita akan ngomel, saudara. Apalagi kalau itu orang-orang rumah. Kita akan mengkritik. Dan kalau itu terus-menerus kita lakukan, biasanya kita akan masuk di dalam yang namanya kita menjadi kasar. Apa bedanya? Kritikan yang membangun dengan kasar. Bedanya di sini. Kalau kasar, di balik kritikan itu biasanya Anda akan kasih atau sematkan yang namanya label. Label ini biasanya negatif. Dari yang paling halus sampai paling kasar. Contoh, saudara, kalau Anda itu jengkel atau kesal, karena mungkin kepribadian dari suami saudara itu adalah orang yang stabil, penuh dengan pertimbangan, lalu Anda itu orangnya katakanlah dominan sebagai istri. Ini klasik di dalam konflik-konflik rumah tangga. Biasanya pihak istri itu akan gregetan. Merasa suamiku ini pelan. Padahal, saudara, di balik kepribadian suami yang penuh dengan pertimbangan, itu ada sisi positifnya. Tidak gegabah. Tapi mungkin berulang kali terjadi Anda jengkel, biasanya bukannya Anda itu mengkomunikasikan dengan baik, tapi saudara itu mengkritik dengan kasar. Dan biasanya Anda menyematkan label. Suami lelet. Ada labelnya. Betul ya? Suami juga sama. Saudara, gak tahu apakah saudara lihat, gak tahu tayangan di sosial media. Jadi ada orang, saudara, itu pergi ke dokter karena orang ini tuli, seorang pria ini tuli. Saudara, waktu dikasih alat itu, dia mendengar untuk pertama kali, dia nangis. Lalu istrinya di sampingnya itu saking senengnya, waduh kamu bisa dengar, kamu gini. Langsung dia tiba-tiba dalam hitungan beberapa detik, tiba-tiba dia, aduh, matikan. Aku kepengen tuli lagi aja. Kenapa? Karena rupa-rupanya istrinya itu suka ngomong. Karena dia ini selama ini dia hidup dalam kesunyian, waktu dia dikasih alat pendengaran, saudara, dia keberisikan, saudara. Dengan kata lain, ketika Anda ketemu sama, karena istri itu kan katanya 20.000 kata sehari. Saudara, jadi dia bisa ngomong dari A sampai Z. Lalu Anda jengkel dengan itu. Bukannya Anda mengkomunikasikan dengan baik, tapi yang terjadi adalah saudara mengkritik dengan kasar. Biasanya Anda sematkan label negatif. Apa saudara? Istri apa saudara? Anda yang ngomong bukan saya. Nah, terhadap anak juga sama. Hati-hati ketika anak kita itu melakukan perbuatan yang salah, saudara, bedakan antara teguran dengan label. Kalau teguran, Anda itu mengoreksi perbuatannya. Tapi kalau Anda memberikan label, saudara, Anda sedang menyerang orangnya.
koreksi perbuatannya, tapi jangan serang orangnya. Jangan berkata dikit-dikit anak nakal, dasar pencuri. Ada loh orang tua itu yang karena saking jengkelnya itu keluar kata-kata terlanjur terhadap anaknya. Anaknya dikatakan, memang dasar kamu iblis. Nah kalau anaknya iblis, nah lanjutkan sendiri. Saya pernah cerita di sini kalau nggak salah, dulu waktu perintisan di kota Manado tahun 2003, saudara, ada bapak, saudara, itu angkat anaknya, saking emosionalnya, dia itu angkat itu kepalanya diangkat begini, lalu ditunjuk, ya dasar babi ngana, gitu ya. Saya juga, saudara, saya ini orang Surabaya, begitu diutus ke Manado, waduh perut saya sering error. Kenapa? Karena makanan di situ itu rempah-rempahnya itu pidis semua. Pedes-pedes. Ya itu ada babi rica, babi tore, ya pokoknya semua di situ rempah-rempahnya, babi-babiannya itu pedes semuanya. Tapi ada satu yang lebih pedes. Satu kali ada ibu-ibu marah-marah karena anaknya ikut komselnya kita. Ya, datang ke sekretariat cari mana gembalanya. Begitu saya temui, kata-kata pertama yang keluar, babi ngana. Saya ditunjuk begitu. Nah, babi ngana itu lebih pedas daripada babi rica, saudara. Nah, lihat ya, dari dasar suami lelet, istri cerewet, istri nggak tahu aturan, sampai apa, saudara? Waduh, karena kamarnya berantakan misalnya, hidup sama kamu itu kayak hidup sama babi. Lanjutkan sendiri. Mulai keluar kebun binatangnya. Nah itu namanya kasar. Saudara. Kasih itu tidak kasar. Firman Tuhan itu ngomong, saudara, ternyata Tuhan itu tidak hanya peduli dengan benar atau salah saja. Tapi Tuhan itu peduli dengan kasih. Sekalipun Anda benar, tapi kalau Anda menyampaikan kebenaran itu dengan kasar, maka itu juga tidak menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Tuhan peduli dengan kebenaran. Tapi Tuhan juga peduli dengan yang namanya kasih. Anda bisa mengkritik pasangan saudara, menyatakan kebenaran, tapi dengan cara yang sangat menyakiti. Dengan cara merendahkan. Nah, begitu kita itu masuk di dalam pasangan, saudara, awal-awal waktu Anda pacaran pasti kan sopan-sopan. Pasti Anda akan behave. Tapi begitu Anda masuk di dalam rutinitas kehidupan, makin kenal Anda sama pasangan, makin kenal Anda sama orang, kita itu makin apa, saudara? Makin nggak punya topeng, betul ya? Anda waktu pacaran, maaf, berani nggak Anda buang angin di depan pacar? Gak berani. Tapi kalau sudah menikah, sudah kenal lama, saudara, Anda apalagi di kamar gitu kan, sudah gak ada malu-malunya. Nah begitu kita masuk di dalam rutinitas itu, tanpa sadar saudara, kata-kata kita itu seringkali merendahkan pasangan, merendahkan orang. Dan itu bukan kasih, itu racun di dalam hubungan, saudara. Kita harus singkirkan itu semua. Kita harus belajar menghargai orang lain seperti Yesus menghargai kita. Saudara, kita itu dihargai Tuhan. Yang pertama, Dia menciptakan kita. Berarti kalau kita ada itu karena Tuhan menginginkannya. Saya ulangi. Entahkah saudara itu lahir dari hubungan yang terlarang, yang orang lain katakan Anda anak haram, sebetulnya nggak ada anak haram, yang ada orang tua haram. Saudara, mungkin Anda lahir karena kecelakaan tidak direncanakan. Tapi kalau kenyataan Anda ada, itu karena Tuhan menginginkan Anda ada. Dan
kita ada itu karena pasti Tuhan punya tujuan yang mulia. Katakan amin. Itu sebabnya kita itu mulia, berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan itu setting kita ada itu karena Tuhan punya tujuan yang mulia. Lalu yang kedua, kita berharga karena Tuhan sendiri, Yesus itu menebus kita. Bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang fana. Tapi dengan darah yang mahal. Dari nilai yang dia bayarkan untuk menebus kita, Anda tahu seberapa bernilainya kita. Kita itu seharga nyawanya Yesus. Saudara, kalau anak saudara diculik, penculiknya minta 1 M. Saudara, kalau Anda datang cuman kasih 100.000, anaknya dilepas enggak? Enggak dilepas, karena kurang. Saudara, kita itu dibayar lunas. Bukan dengan emas perak. Karena harga kita mahal. Kita itu dibayar dengan nyawanya Yesus. Berarti kita itu berharga, bernilai. Katakan amin. Nah, dari sini kita bisa tahu, kita itu berharga di mata Tuhan. Itu sama seperti emas. Saudara, kalau Anda punya 1 bongkak emas, mau Anda injek-injek emasnya, mau Anda ludahin emas itu, mau Anda kasih kotoran, mau Anda rendah-rendahkan, Anda injak-injak, Anda buang di lumpur, Anda buang di selokan. Apakah nilai emas itu berubah? Enggak berubah, saudara. Mau emas itu mau Anda banting-banting, Anda buang seperti kayak enggak berharga, apakah itu mengubah nilai emas? Tidak. Permata atau diamond, sekalipun itu ada di kotoran babi, itu enggak mengubah nilai dari diamond itu. Dengan kata lain, Bapak Ibu, kita harus menghargai orang lain seperti Tuhan menghargai. Jangan pernah merendahkan orang. Katakan amin. Dan kalau hari ini Anda merasa direndahkan sama orang, ingat satu hal. Emas itu walaupun diinjak-injak, itu enggak mengurangi nilai. Kalau Anda dihina orang, Anda dikata-katai kasar sama orang, kamu gak bisa apa-apa, kamu bukan siapa-siapa, kamu itu orang rendahan. Saudara, apa yang orang lain katakan terhadapmu tidak mengubah nilaimu sama sekali. Karena kita berharga di mata Tuhan. Yang ketiga, saudara. Racun yang ketiga adalah kita melampiaskan yang namanya kemarahan. 1 Korintus 13, coba lihat sebuah kalimat dikatakan, ia tidak pemarah. Katakan pemarah. Terjemahan yang lain itu pakai kata kasih itu tidak mudah marah atau tidak mudah tersinggung. Ketika Anda di dalam hubungan, sekali lagi ketika Anda ketemu dengan kekurangan, kelemahan atau bahkan kesalahan dari orang lain atau pasangan, saudara, reaksinya adalah Anda kecewa, Anda terluka. Dan kalau Anda tidak bereskan yang namanya kemarahan tersebut, Alkitab katakan, kalau engkau menjadi marah, saudara, jangan tidur atau jangan biarkan kemarahanmu itu tetap tinggal sampai matahari terbenam. Dengan kata lain, Alkitab itu memberikan kita suggest. Pada hari Anda dilukai, pada hari itu juga Anda harus bereskan hatimu. Pada hari Anda dikecewakan, hari itu juga Anda perlu bereskan. Di hari di mana Anda itu marah, jangan Anda simpan kemarahan itu sampai besok hari. Dengan kata lain, sesegera mungkin bereskan kemarahan. Karena kalau kemarahan itu dipendam, satu titik, saudara, itu akan keluar, Anda akan lampiaskan kemarahan itu. Dan kemarahan yang dilampiaskan itu merusak hubungan. Coba, siapa yang mau hidup dengan orang yang marah-marah tiap hari? Saudara, gak ada. Gak ada orang yang mau hidup dengan bom yang meledak-ledak terus. Gak ada. Itulah sebabnya kemarahan. Kasih itu tidak melampiaskan kemarahan. Kasih itu tidak mudah marah atau tidak tersinggung. Firman Tuhan katakan, hendaklah engkau cepat mendengar, lambat berkata-kata,
dan lambat untuk marah. Saudara, hendaklah kita itu lambat untuk marah. Kemarahan yang kita lampiaskan itu merusak hubungan, itu racun di dalam hubungan. Pertanyaannya, kenapa sih kok kita itu melampiaskan kemarahan? Tujuannya apa? Saudara, paling tidak ada 3 tujuan orang itu melampiaskan kemarahan. Yang pertama, kita melampiaskan kemarahan karena kita ingin menghukum orang lain. Sebagai konsekuensi dari kita itu terluka, dilukai atau kecewa atau ketidakpuasan, saudara, maka kita menghukum orang itu dengan kita melampiaskan kemarahan itu. Saudara, kita menghukum. Yang kedua, kenapa kita marah? Karena kita ingin menyalahkan orang lain. Saudara, kita mencari objek yang perlu kita salahkan. Makanya kita marah. Yang ketiga, kita marah itu biasanya karena kita ingin menyamakan kedudukan. Ketika kita diajak bicara sama orang, kita menjadi marah. Karena kita nggak mau disalahkan. Makanya lebih baik kita menyamakan kedudukan. Itulah sebabnya kalau kita ini gampang menyemburkan, melampiaskan kemarahan. Saudara, itu merusak yang namanya hubungan. Apa yang perlu kita lakukan? Sederhana. Kita perlu mengampuni orang lain seperti Yesus mengampuni kita. Amin, saudara. Saya itu perhatikan begini, saudara. Kapan kita ini menjadi mudah marah? Kenapa kita ini sangat mudah marah? Karena kita merasa benar. Ketika kita merasa benar, kita itu merasa punya hak untuk melepaskan kemarahan. By the way, marah itu tidak dosa. Marah itu adalah sesuatu emosi yang Tuhan berikan lengkap dalam kehidupan kita. Kita bisa sedih, kita bisa tertawa, kita juga bisa menangis, kita juga bisa merasa bahagia, termasuk kita juga bisa marah. Tapi kemarahan yang kita lampiaskan, itu biasanya akan melukai orang lain. Nah, kenapa kita itu marah? Atau cenderung mudah marah? Karena kita itu punya harapan tidak realistis sama orang lain. Kalau Anda nggak mau cepat marah, saudara perlu menurunkan ekspektasi saudara terhadap orang lain. Katakan menurunkan ekspektasi. Kita itu berinteraksi dengan orang-orang berdosa, Bapak Ibu. Loh, saya kan marah demi kebenaran. Alkitab katakan, hendaklah kita itu lambat untuk marah. Jangan biarkan kemarahanmu itu, gak ada cepat bereskan. Kenapa? Karena Alkitab katakan, kemarahan manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Yesus pernah marah gak? Yes. Yesus pernah marah di bait suci. Karena bait Allah itu dijadikan sarang penyamun. Yesus pernah marah. Loh, kalau begitu kita bisa dong mencontoh Yesus. Bapak Ibu, sekalipun Anda merasa bahwa Anda itu marahnya itu marah benar, marah karena kebenaran atau righteous anger, coba cek lagi. Betulkah Anda punya motif persis seperti Yesus? Biasanya motif kita marah itu karena kita ingin melampiaskan kejengkelan kita. Kita ingin menghukum. Bukan karena membela kebenaran, tapi lebih kepada karena kita itu sudah tersinggung. Betul atau betul? Makanya Alkitab katakan kemarahan manusia, bukan kemarahan Allah. Kemarahan manusia itu tidak mengerjakan kebenaran. Kapan kita itu menjadi mudah tersinggung? Karena kita punya harapan terlalu tinggi terhadap manusia. Kita berharap orang-orang di sekitar kita itu sempurna seperti Yesus. Di dalam kehidupan ini, ada orang-orang yang tidak akan balas WA saudara. Ada orang-orang yang melupakan ulang tahun saudara.
Ada orang-orang yang nyenggol mobil saudara. Akan ada orang-orang yang menyalahpahami saudara. Pasangan saudara gak bisa memenuhi 100% kebutuhan saudara. Pasanganmu gak bisa memahami 100% dirimu. Dan seharusnya kita gak kaget. Kenapa? Karena mereka bukan Tuhan. Jangan punya harapan yang tidak realistis. Turunkan ekspektasimu terhadap manusia. Halo, amin. Yesus itu gak kaget sama dosa dan kesalahan manusia. Waktu perempuan yang kedapatan berzina dibawa sama orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu marah. Kenapa? Karena mereka merasa benar. Yesus marah? Yesus gak marah. Yesus terkejut? Yesus gak terkejut. Apa yang dilakukan Yesus? Orang yang merasa benar seperti orang Farisi, marah, mudah marah. Tapi Yesus malah, dia duduk, dia nulis-nulis di pasir. Kita gak tahu Yesus nulis apa. Tapi kayaknya beberapa orang itu menginterpretasikan seperti Yesus itu menulis dosa-dosa orang-orang yang bawa batu itu. Setelah Yesus nulis semuanya, Yesus ngomong begini, siapa yang gak pernah berdosa yang pertama kali lempar batu? Gak ada satupun yang lempar, satu persatu meninggalkan Yesus. Lalu apa yang dilakukan Yesus? Yesus menyampaikan kebenaran. Jangan berbuat dosa lagi. Yesus sebelumnya tanya, adakah yang menghukum kamu? Enggak ada, aku pun tidak menghukummu. Tapi sekarang kamu pergi, tapi jangan berbuat dosa lagi. Yesus sampaikan kebenaran, tapi tidak dengan kemarahan. Yesus gak kaget. Apakah Yesus kaget? Waduh, ternyata ada wanita bisa berzina ya. Enggak. Dia tahu bahwa manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Saudara, kenapa Anda itu uring-uringan terus, marah sama pasangan, marah sama orang lain, marah sama pegawai? Jangan-jangan Anda punya ekspektasi terhadap orang lain ketinggian. Tengok kanan kiri, ketinggian bro. Saya kasih bocoran ya. Saya nggak tahu ini istri saya dulu benar-benar serius apa enggak, tapi pernah cerita. Waktu kami awal-awal pacaran, 3 bulan pertama itu istri saya itu sebetulnya mau putusin saya katanya. Kenapa? Karena saya itu kan cinta Tuhan. Saya itu kan dulu sudah full timer. Saya itu gembala youth dulu itu. Bayangannya ini pasti sempurna ini. Rupa-rupanya saya itu punya satu kelemahan yang menjengkelkan dia. Saya ini orangnya kurang romantis. Jadi satu kali saya pergi pelayanan ya ke Makassar. Ya dari landing sampai sampai malam itu nggak nelpon dia. Rupa-rupanya itu mengganggu karena dia di keluarga itu begitu intim. Sementara saya ini, keluarga saya ini kurang ekspresif. Jadi saya merasa dulu waktu single saya bisa survive kemana-mana sendiri, nggak perlu ngasih kabar, nggak perlu ini. Rupa-rupanya itu mengganggu istri saya. Saudara, ternyata pacaran sama full timer itu ternyata nggak sempurna ya. Ya memang gak sempurna, saya manusia biasa saudara. Hanya gara-gara saya pendeta, itu tidak membuat saya itu malaikat. Bergaulah sama saya. Satu titik saya akan mengecewakanmu. Makanya, kenapa orang jadi mudah marah di sana sini? Dunia ini penuh dengan kemarahan. Saudara, karena kita itu punya ekspektasi ketinggian. Turunkan ekspektasimu sama manusia. Orang-orang di sekelilingmu itu adalah orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang berdosa, sama seperti diri Anda. Amin saudara. Tidak lain tidak bukan kalau Anda mau tidak gampang untuk menyemburkan kemarahan, saudara harus belajar mengampuni. Lepaskan kemarahan. Gak ada orang yang memendam kemarahan itu bahagia, itu gak ada. Gak ada orang yang memendam kemarahan itu sehat. Oh, waktu saya sudah habis.
Sorry, saya ini kebanyakan ngomong ya. Yang terakhir, saudara. Menarik diri. Coba kita baca 1 Korintus 13. Bagian terakhir. Kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain. Versi bahasa Indonesia sehari-hari pakai kata kasih itu tidak dendam. Apa itu dendam? Berkeinginan keras untuk membalas. Punya perasaan ingin membalas. Nah, salah satu bentuk kalau kita itu kecewa sama orang, salah satu bentuk kita itu dendam atau membalas itu adalah kita menarik diri. Menarik diri adalah sebuah keputusan atau sikap untuk kita ini memutus komunikasi, kita membisu, kita tidak lagi berkomunikasi, kita mendiamkan orang, kita menutup menutup kedekatan secara emosional. Dan itu melukai, saudara. Itu namanya pasif agresif. Kita menarik diri. Tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan untuk menghukum pasangan, untuk menghukum orang lain. Dan tahukah saudara, ketika Anda menarik diri, Anda tambah menderita. Kenapa? Karena Anda menutup satu-satunya jalur yang bisa membuat Anda bahagia, yaitu keintiman secara emosional. Apalagi di dalam pernikahan. Kalau Anda sudah mulai menjauh, Anda tidak lagi bicara pun seperlunya, saudara, ada masalah yang perlu dibicarakan lalu, tapi Anda berkata nggak ada masalah, nggak ada yang perlu dibicarakan, lalu Anda mendiamkan pasangan, Anda menarik diri, saudara, itu perilaku yang merusak, itu racun dalam hubungan. Itu karena Anda menyimpan dendam. Antidotnya apa, saudara? Anda perlu belajar mempercayai pasangan atau mengharapkan yang terbaik atas pasangan. Biasanya orang kalau sudah mendiamkan pasangan atau mendiamkan orang lain, itu dia sudah menyerah. Dia berpikir bahwa orang ini gak mungkin berubah. Aku menarik diri, aku sudah menyerah. Tapi kasih itu percaya segala sesuatu, kasih itu mengharapkan segala sesuatu. Berarti kita ini harus belajar untuk expect, mengharapkan yang terbaik dari orang lain. Saya tutup dengan ini. Mengharapkan yang terbaik dari orang lain itu begini loh. Kalau Anda sebagai orang tua, anak saudara itu latihan sepeda, terus jatuh. Orang tua yang baik akan berkata, nak gak apa-apa, coba lagi. Jatuh itu gak apa-apa. Papa percaya, mama percaya, kamu pasti bisa naik sepeda. Itu namanya Anda mengharapkan yang terbaik untuk anak ini. Anda percaya walaupun anak saudara gagal hari ini, tapi Anda percaya bahwa anak saudara pasti bisa naik sepeda. Kalau Anda sudah menyerah, itu berarti Anda sudah menarik diri. Anda mendiamkan, memang ini anak sudah gak bisa. Ini anak percuma dah. Ketika Anda menarik diri dari seseorang, Anda tidak sedang mengharapkan yang terbaik dari orang itu. Dan itu merusak hubungan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan cepat sebelum kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari semua pejamkan mata sejenak. Saya ingin berdoa bagi Anda secara khusus. Kalau hari ini Anda dalam hubungan yang tidak baik dengan seseorang, saya nggak tahu siapa itu. Bagi beberapa orang mungkin itu dengan orang tua, atau dengan pasangan, atau dengan anak, atau dengan seorang pemimpin di dalam kelompok kecil. Dan itu betul-betul mengganggu Anda, dan Anda tahu Anda dalam siklus yang tidak baik dalam sebuah hubungan. Dan Anda terluka. Saya ingin berdoa bagi Anda secara khusus. Mari kita angkat tangan sama-sama.